Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novi Fitria. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohaninya, fisik serta mentalnya, selalu bahagia dan damai. Hari ini saya akan bagiin testimoni terkait vaksin. Jadi alhamdulillah saya sudah vaksin yang pertama dan kedua. Jadi vaksin COVID-19 ini nanti akan diberikan 2 kali. Jadi ada vaksin pertama dan vaksin kedua. Jaraknya 14 hari. Jadi ketika misalkan hari ini kita divaksin pertama, 14 hari kemudian kita akan menerima vaksin yang kedua. Kemudian untuk vaksinnya, jadi sebelum divaksin kita akan mengisi screening data. Jadi seperti ini. Jadi ada screening data terkait misalkan suhu badan, tekanan darahnya berapa. Kalau ada gula darah juga ada nanti pemeriksaan gula darah. Jadi screeningnya ini misalkan begini, apakah ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa kita jawab dengan iya dan tidak. Ini ada 15 pertanyaan begitu. Kemudian ini kalau bisa dilihat ada 1 dan 2. Jadi diisi ketika kita vaksin pertama dan vaksin kedua. Jadi hanya perlu 1 lembar ini untuk 2 vaksin. Begitu. Kemudian ya ini diisi dulu, kemudian kita datang ke tempat vaksin. Kebetulan saya bekerja di salah satu perguruan tinggi negeri di Jember. Jadi saya ikut, jadi divaksin ikut kampus begitu. Jadi ini diisi terlebih dahulu, nanti kita akan dapat daftar nih. Kita akan divaksin hari apa dan jam berapa. Dan kemudian kita datang, nanti akan saya sertakan foto tempat saya vaksin. Jadi pertama itu kita mengisi daftar hadir. Jadi di daftar hadir itu nanti akan tahu kita memang jam itu datangnya, kemudian akan tahu loket di mana kita bisa divaksin. Jadi kalau di tempat saya ada loket 1, 2, 3 begitu pembagiannya. Yang pertama kali setelah mengisi daftar hadir, kemudian kita tahu kan loketnya di mana. Saya waktu itu loket 2, kemudian saya datang ke tempat registrasi. Nah, di situ kita ngasih data ini plus ada data inform consent menerima untuk divaksin, kemudian ada persetujuan untuk menerima vaksin, terus ada nomor urut kita, kemudian ada data apa lagi saya lupa, kemudian itu kita kasihkan nih ke registrasi, kemudian mereka mengisi data kita benar, kalau benar kemudian kita datang lagi ke itu kan meja pertama ya, meja kedua, kalau meja pertamanya registrasi, meja keduanya kita diukur tekanan darah sama GDA, gula darah acak. Tekanan darahnya ditensi, kemudian gula darahnya ini kita diambil sampel darahnya, jadi kayak kena staples gitu loh, cetak gitu, kita keluar darahnya terus diambil terus dicek begitu, sedikit aja nggak sakit kok. Kemudian kalau yang lebih dari 200 gula darah acaknya, GDA-nya ini nanti akan dikasih obat, terus tidak bisa divaksin hari itu begitu. Jadi bisa datang besok harinya. Kalau misalkan gula darahnya sudah oke, sudah di bawah 200 bisa menerima vaksin. Kalau tidak akan diminta untuk beberapa hari atau besoknya lagi untuk diukur kembali. Biasanya selain itu kita disuruh untuk istirahat, mengurangi makan nasi, mengurangi yang manis-manis, kemudian akan dikasih obat. Gitu. Setelah screeningnya itu sudah oke, tidak ada gula darahnya oke, kemudian gula darahnya tidak lebih dari 200, kemudian tensi darahnya juga normal, baru kita bisa divaksin di meja yang ketiga. Jadi meja yang ketiga itu agak tertutup gitu ya,
bentuknya seperti huruf O gitu, kemudian kita mengisi daftar hadir, kemudian kita disuntik vaksin COVID-19 di lengan yang sebelah kiri. Tepatnya ini kalau nggak salah 2 ruas lah, dua ruas jari di bawah apa ya nih? Ya di bawah ini apa ya namanya ya? Bahu gini lah, ada garis gitulah, ada garis baju gini biasanya di bawah dua-duanya di sini. Jadi sekitar di sini di lengan sebelah kiri. Kemudian itu kita divaksin. Setelah itu kita ke meja yang keempat. Meja yang keempat itu kita ngasih data-data kita, jadi ada lembaran-lembaran yang harus kita isi dan diisi oleh dokternya. Kemudian kita serahkan ke meja yang keempat. Meja yang keempat ini kita diminta untuk, jadi kita diobservasi 30 menit, jadi kita harus ada di tempat di situ, dilihatlah apakah ada gejala-gejala setelah divaksin seperti itu. Misalkan tidak ada, setelah 30 menit itu tidak ada, kita diberi surat gitu ya, bahwa kita sudah menerima vaksin. Di situ juga nanti dijelaskan sama dokternya bahwa ini vaksin yang pertama, kemudian kalau ada keluhan di lembar yang paling bawah, saya nggak bawa ya, di lembar yang paling bawah itu nanti dituliskan nama dokter, nomor telepon, rujukan apabila setelah vaksin kita ada gejala-gejala yang gejala efek sampingnya lah begitu. Ya begitu. Kemudian untuk yang vaksin yang kedua sama, dan kita ditanya untuk setelah vaksin yang pertama gimana nih rasanya begitu. Jadi jaraknya 14 hari baru kita menerima vaksin. Alhamdulillah kalau saya vaksin yang pertama tuh nggak kerasa sama sekali ya, ketika jarumnya masuk itu nggak kerasa sama sekali, jarumnya kecil banget ya, milimeternya tuh kecil banget, jadi nggak kerasa. Kemudian demam juga enggak. Vaksin yang kedua saya rasa memang ada rasa sakit gitu, tapi tidak berlebihan, biasa aja divaksin. Kemudian mungkin memang agak sakit ketika misalkan ya begini gitu kan, ketika diangkat tangannya, tapi itu hanya beberapa jam aja, kemudian udah selesai normal gitu. Waktu mau vaksin yang pertama itu, waduh, muncul berbagai macam hoax lah. Misalkan, oh ini bukan vaksin kok, ini cuma placebo, paling isinya cuma vitamin, biar kita percaya kita divaksin dan kita sehat. Kemudian ada juga yang bilang bahwa vaksin itu paling isinya cuma air. Ada yang bilang juga nanti kalau divaksin malah bisa terkonfirmasi nanti kena COVID gitu. Jadi jangan percaya ya hal-hal yang hoax-hoax seperti itu. Divaksin ini memang untuk agar kita terlindungi dari COVID. Jadi jangan takut nanti hoax-hoax lah katanya, oh nanti panas, nanti begini. Tenang aja, kalau misalkan ada gejala-gejala yang menyertai, nanti kita bisa menghubungi dokter yang sudah dijelaskan ketika di meja yang keempat, bahwa akan ada rujukan, misalkan nanti muncul gejala, nanti hubungi dokter ini begitu. Jadi jangan percaya hoax-hoax. Kalau yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Jadi kita bisa terlindungi dari COVID begitu ya, tapi tetap setelah vaksin tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan begitu ya, tetap ingat pesan mama. Jadi bukan berarti ketika kita sudah divaksin kita wah kebal nih, jadi kemana-mana sudah bisa seperti semula gitu ya, enggak gitu. Dan ya jaga kesehatan meskipun sudah vaksin, dan ya jangan takutlah untuk vaksin. Mari kita vaksin bersama-sama untuk maaf terputus. Tadi ada rekan kerja yang masuk. Jadi ini saya sedang di kantor ya, sedang di kampus, akan ada rekrutmen begitulah. Dan saya bertugas jadi MC-nya hari ini. Jadi kalau di belakang saya ada banner ini, bukan saya kerja di situ ya, tapi ini ada rekrutmen on campus begitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, jangan takut untuk vaksin, karena vaksin ini untuk kesehatan kita, juga bukan untuk kesehatan kita saja sih sebenarnya, tapi juga kesehatan untuk
keluarga dan orang di sekitar kita begitu. Dan alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk vaksin terlebih dahulu sebelum keluarga atau rekan dekat yang lain, jadi manfaatkan dengan baik. Dan setelah vaksin tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap ingat pesan mama tadi yang saya bilang ya, cuci tangan dan segala macamnya. Makan yang sehat, yang teratur, hindari stres, happy aja, dan selalu bahagia dan damai. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.